Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, kejar mereka. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri orang yang masuk neraka? Saya. Ah, betul. Yap, semakin gokil apa yang menjadi ledekan-ledekan netizen terhadap Pak Mul dan juga para ternak-ternaknya yang akhir-akhir ini sangat getol menyerang Pak Prabowo dan bahkan menganggap Pak Prabowo pengkhianat, mengkhianati Pak Mulyono katanya. Nah, akibat apa yang menjadi nyinyiran para termul ini membuat para netizen buka suara dan akhirnya lagi dan lagi mereka dirujak habis-habisan dan diledekin, dijadikan bahan tertawaan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut saja bagaimana video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen. Untuk itu, langsung saja ke videonya. Seharusnya Bapak Prabowo sowan ke rumah Pak Jokowi, menjelaskan ini semua. Kalau Bapak Prabowo di... Siapa lu nyuruh-nyuruh Pak Presiden sowan ke Pak Jokowi? Hah? Siapa lu? Aneh orang satu ini. Dengar-dengar dia caleg gagal ya. Aduh. Pak Prabowo itu presiden, ya. Nggak perlu lapor-laporan, nggak perlu mesti sowan. Hah? Ini nih orang yang nggak move on ya, nggak nyadar. Sekarang tuh udah ganti Bu, presidennya Bu udah ganti, Pak Prabowo bukan Pak Jokowi lagi. Hah? Jangan seperti orang post power syndrome gitu loh. Orang yang biasa berkuasa kemudian nggak punya kekuasaan, lalu merasa dirinya masih berkuasa, nyuruh-nyuruh Pak Presiden untuk sowan ke Pak Jokowi untuk melapor. Siapa lu Bu? Sadar Bu, siapa lu? Prabowo ini adalah presiden nebeng guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai termul. Oke gas, makan tugas, mampus loh. Nih, ketahuan kan sekarang dengan kejadian ini kita bisa tahu, sebenarnya aku udah tahu ya, udah lama ya, mana pendukung Pak Prabowo yang asli, mana pendukung Pak Prabowo suntikan dari para termul laknatullah. Sekarang begitu Pak Prabowo begini mengalu-ngalukan, dulu mengalu-ngalukan, terus ngaku-ngaku aku anak jenderal lah, sekarang dilepeh, malah justru dijelek-jelekin, dihina-hina Pak Prabowo. Nih Pak Prabowo ya, saya harap Pak Prabowo ini memusnahkan para termul-termul ini biadab. Ini yang ketahuan ya, dulunya mereka ini benci banget sama Pak Prabowo, malah ngata-ngatain Pak Prabowo sejelek-jeleknya. Dan sekarang terus mereka tuh kemarin tuh mendukung Pak Prabowo gara-gara Jokowi, karena memang mereka itu termul. Nah sekarang mereka sakit hati sama Pak Prabowo, jadi minta diturunkan. Oh no, kami anak abang nggak mau Pak Prabowo diturunkan. Ntar kami jadi punya presiden Gibran, lolak-lolak, plonga-plongo, ogah, amit-amit, najong. Kecuali kalau Pak Prabowo udah mengganti wakilnya sama siapa gitu, asal bukan Gibran ya. Gitu, kita masih mau gitu. Jangan selagi Pak wakilnya Gibran, Pak Prabowo tak doain sehat-sehat selalu sampai 5 tahun ke depan. Ngeri kali punya presiden makmum. Gak mau. Kasihan termul tantrum, kasihan. Nah, dulu ngaku anak jenderal, sekarang memuji jenderal. Emang kalian itu anak-anak durhaka kok, orang-orang biadab. Gak berprinsip. Udah joget aja. Oke gas, makan tugas. Untuk mendukung Anda sampai dia dihina-hinakan sama Megawati, Bos, gue kasih tahu ya,
Siapa yang menghina-hina Pak Jokowi? Tidak ada yang menghina-hina Pak Jokowi, maupun Bu Mega, maupun Anies, maupun siapa, maupun bekas rakyatnya pun tidak ada yang menghina-hina Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu ya, yang kau bilang dihina-hina banyak orang, karena dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri yang menghinanya, bukan orang lain yang menghina. Jangan asal ngomong kau, ya. Kalau soal pilihan, bukan kemenangan ada di tangan Pak Jokowi, tapi kemenangan ada di rakyat yang memilih, bukan ada di tangan Pak Jokowi. Paham kau? Kita harus melakukan Jenderal Prabowo Subianto telah mengkhianati 07. Kocor hitam. Mengapa kau menggonggong ketika tuanmu kena senggol? Seperti anjing. Kau sangat kelihatan, sangat mencolok bahwa kau ini adalah penjilat sejati. Ketika tuanmu kena senggol, kau menggonggong seperti anjing. Ya. Tapi mengapa kau tidak teriak-teriak ketika masyarakat ditindas, didiskriminasi, seperti masyarakat Rempang? Tanah, rumah, lahannya diambil oleh pemerintah. Kau kemana? Mengapa kau diam dengan 1000 bahasa? Kemana gonggongannya itu? Gonggongan kamu itu kemana? Ketika masyarakat Rempang menangis, butuh pertolongan. Kenapa? Karena lahannya yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Rempang itu dirampas. Dan juga masyarakat Rempang itu ditindas oleh pemerintah. Kau kemana? Dan juga kau kemana ketika Pulau Aceh itu mau dirampas oleh Bobi Nasution? Kau juga kemana? Kenapa kau tidak bersuara? Kenapa kau tidak menggonggong? Kenapa kau tidak berteriak? Dan juga kau kemana ketika masyarakat Gorontalo didiskriminasi oleh pihak perusahaan? Juga kau kemana ketika masyarakat Morowali didiskriminasi, ditindas oleh pihak perusahaan? Juga kau kemana? Kok diam 1000 bahasa ketika masyarakat Seroyan butuh pertolongan? Karena masyarakat sana, masyarakat Seroyan itu ditindas, didiskriminasi oleh pihak perusahaan dan juga pihak aparat yang berada di belakang perusahaan itu. Kemana kau? Giliran tuan mau kena senggol sedikit, kau teriak-teriak, seakan-akan kau yang paling peduli di republik ini. Tai kau, ya. Kau penjilat ulung. Ketika masyarakat di mana-mana tertindas, kau diam 1000 bahasa dengan 1000 bahasa. Anjing kau. Giliran tuanmu kena senggol sedikit, kau teriak-teriak seperti anjing yang kelaparan. Seakan-akan kau ini adalah pahlawan di republik ini. Tai kucing. Kenapa kau bungkam ketika masyarakat butuh pertolongan? Kenapa kau bungkam ketika masyarakat butuh suaramu? Sangat mencolok kau bahwa kau ini adalah penjilat ulung. Sok Pancasilais, sok negarawan, sok nasionalisme. Tai kucing kau. Giliran tuanmu kesenggol sedikit, teriak-teriak seperti anjing yang kelaparan. Prabowo pengkhianat Jokowi. Tai kucing kau. Sok keras. Kalau memang kau peduli sama bangsa ini, ya, kalau memang kau punya jiwa nasionalisme, ketika masyarakat tertindas, kau berada di depan untuk bersuara. Tapi kemana kau ketika masyarakat tertindas?
Hah? Kok diam kamu dengan 1000 bahasa? Tai lu.